Perkenalkan, nama saya Maulana Prabadi. Saya di Refactory sebagai Principal Director. Awal mula dulu di Refactory saya sebagai peserta bootcamp di batch 4 di Bandung. Di batch itu dulu ada 5 orang yang join, teman saya dulu. Dan ya mostly semuanya udah bekerja di perusahaan masing-masing. Banyak ilmu yang didapat selama bootcamp di Bandung selama 3 bulan awal itu. Setelah lulus bootcamp ada offering dari Refactory untuk bekerja sama. Jadi di awal tuh dulu sebagai trainer buat bootcamp ya, as a junior engineer di situ. Mungkin awal join itu dulu sekitar 2018-an sih, 2018 awal join, bulan-bulan awal yang awalnya ada di Bandung dengan 2 branch, Bandung dan Jogja. Kita semua pindah ke Jogja, yang jadi terfokus di Jogja, dan saat pindah ke Jogja masih dengan posisi yang sama. Nah mungkin ketika pindah ke Jogja ini, yang dulu awalnya ketika di Bandung hanya fully untuk handle peserta bootcamp, ketika join di Jogja ini ada opportunity baru untuk join juga di project yang emang langsung dari luar negeri sih. Ketika pertama kali saya join itu dapat offering untuk ngerjain project dari India. Project Indianya beres, terus join lagi ke project buat project luar negeri yang dari US. 2021 itu ada divisi training terpisah, lead di situ. Ada training untuk internal, ada training untuk company. 2022 itu divisi training ini merging ke engineering, yang mempengaruhi stay sampai saat ini. Mungkin yang sampai sekarang, misalnya dari saya lajang sampai udah berkeluarga dan punya anak, mungkin ya kalau aku lihat tuh di Refactory itu mengedepankan untuk based on apa yang kita berikan itu nanti apa yang kita dapatkan gitu. Jadi selama ini mungkin itu yang aku dapatkan dari mulai awal sampai sekarang, dari mulai misalnya belum nikah sampai sekarang gitu. Jadi dan di Refactory juga yes, kalau dari segi supporting misalnya buat kebutuhan, misalnya ada sakit, ada apa, yaitu diutamakan gitu. Karena case-nya dulu kayak misalnya sempat di waktu zaman COVID dulu, hampir semua member itu diwajibkan untuk swab test gitu. Jadi ketika zaman COVID, ketika ada emang yang terkena dampak dari Refactory juga sangat mensupport gitu. Jadi misalnya ada ngasih makan, terus ada ngasih obat yang diantarkan ke tempat member Refactory yang terkena dampak sih biasanya. Pangan itu, sandang itu kan berarti kita dapat salary yang decent gitu, atau yang layak untuk kebutuhan kita sehari-hari, yang dimana itu pasti nggak hanya habis itu untuk kebutuhan aja, tapi di situ juga bisa kita gunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, terus kayak misalnya untuk pangan ya otomatis kalau di Refactory itu mostly 3 kali itu dapat makan. Mungkin di pagi kita dapat sarapan, di siangnya dapat makan, dan malamnya juga dapat makan lagi. Di situ member Refactory nggak perlu pusing keluar gitu untuk sekedar mencari makan, karena udah disediakan di sini. Papan tadi ya, tadi di Refactory tadi sesuai apa yang memang dengan yang diberikan itu pasti nanti diberikan balik gitu. Salah satunya mungkin tadi misalnya udah sekitar managerial level ke atas, itu sudah diproyeksikan untuk mendapatkan sebuah hunian yang layak yang sedang kita plan untuk bangun di situ. Semua member ini bisa lebih berfokus kepada apa yang bisa dikerjakan gitu, dan kondisinya sekarang juga kantor kita yang sekarang ini masih dalam proses pembangunan. Ya apa yang membuat Refactory beda, mungkin etos kerjanya itu ya kita itu melakukan sesuatu itu sampai tuntas, nggak setengah-setengah gitu. Semua member di Refactory ini bisa berkesempatan untuk mempunyai andil yang sama atau memiliki perusahaan gitu di sini. Jadi karena di Refactory ini kondisinya sekarang itu kita dinaungi dengan koperasi. Tiap hari Selasa itu kita ada town hall, yang dimana itu bisa menjadi mekanisme untuk menyampaikan semua
blocker ataupun issues yang diterima oleh semua member. Di refactory juga misalnya ketika ada sebuah perusahaan sedang dengan kondisi finansial yang kurang bagus, itu biasanya yang terkena dampak duluan di manajerial ke atas dulu gitu. Ya dari awal, dari lajang dulu sampai berkeluarga. Ya mungkin salah satunya kenapa tetap stay itu ya tadi, salah satunya hampir semua kebutuhan yang dibutuhkan di awal itu tadi, sandang pangan papan itu udah terpenuhi. Sebenarnya banyak cara untuk beropportunity dengan di bidang IT ini mungkin, tapi di Refactor ini menyediakan salah satu opportunity itu. Jadi dengan join bootcamp di Refactor ini, teman-teman bisa mendapatkan opportunity yang sama seperti saya, mungkin yang dari awal dari peserta bootcamp sampai sekarang. Di situ nggak memandang siapa teman-teman, tapi apa yang teman-teman bisa berikan. Ya ketika teman-teman berusaha dengan baik-baik, ya otomatis itu sungguh-sungguh dan memberikan effort yang sesuai dan hasil yang bagus. Di situ teman-teman juga nantinya pasti bakal cepat untuk berkembang di bidang IT ini.